Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Elran Sibaraya. Sudah sekitar 1 bulan lalu terakhir saya upload video tentang kompor Modena yang BH6725LF. Kalau mungkin teman-teman belum lihat, silahkan bisa cek untuk video unboxing. Untuk sekarang review singkat cara penggunaan untuk mesin cuci Modena di saat menginstal sendiri tanpa dengan bantuan teknis. Apa sih yang harus kita siapkan dan apa yang harus kita lakukan apabila kita ingin menginstalasi mesin cuci front loading secara mandiri atau kita lakukan sendiri tanpa dibantu oleh unit mesin cuci dari dus di saat baru datang dari pengiriman. Yang kedua, pastikan sudah ada jalur listrik dan jalur instalasi air untuk suplai listrik dan air ke mesin cuci front loading Modena. Nah, jadi inilah 3 komponen yang paling awal untuk dipersiapkan, yaitu jalur air masuk, kunci untuk melepas pengunci tabung, sama penutup dari baut pengunci tabung yang nanti setelah dilepas pakainya ditutup sama ini. Kita lanjut ke proses selanjutnya. Yang ini adalah jalur pembuangan, ini untuk power listriknya, ini ada untuk saluran masuk air untuk pencuciannya. Nah, tadi yang saya bilang ada 4 baut adalah ini baut pengunci tabung, ada 1, 2, 3, dan yang satu lagi di sini ada 4 baut yang harus kita lepas pada saat awal untuk instalasi. Kita lepas aja. Ada pertanyaan lagi, kalau ini nggak dilepas, apa yang terjadi bila ternyata proses pencuciannya dilakukan gitu? Nah, jadi yang akan terjadi nanti si mesin cucinya ini dia akan saat berputar, biasanya saat pengeringan dia akan berasa getar, karena kenapa? Dia nggak ada yang meredam getarannya gitu, jadi dia akan langsung si putaran itu akan berefek kepada bodi dan dia akan bergetar gitu. Nah, kita lepas dulu. Kita pasang penutup. Nah, ini penutup ini nanti dipasang di sini. Kita lanjut ke step berikutnya. Di saat awal, nanti kalau misalkan mesin cucinya goyang, ini kaki ini bisa dinaik turunkan di keempat kakinya, di sana, di bawah sana, sama di sini. Dia bisa disetting, nanti dia akan bergetar. Ininya disetting dinaik turunkan sesuai dengan kondisi. Nah, step selanjutnya adalah pemasangan jalur masuk air ke keran bank plus untuk nanti mengunci kesininya. Nah, pertama-tama kita lepas dulu bagian ininya, kita buka ininya, ditarik dikit, kita buka, kemudian tarik ke bawah. Nah, seperti ya, ke bawah baru dilepas. Nah, kita juga sesuaikan, kalau memang masih misalkan nanti kepala ininya terlalu besar, ini yang putih ini bisa dilepas, ini yang pasti putih, ntar kita coba ya. Kita buka dulu, jangan ntar bisa lepas. Oke, sudah. Nah, ini sila jangan dibuang, dimasukin lagi yang sila hitamnya. Ini hitam, karena kalau pakai ini tuh dia nggak muat, dia ukurannya kurang besar, jadi ininya disimpan aja. Nanti kita pasang ke sini. Setelah posisinya kira-kira dia sudah posisinya center, biar dia nggak bocor, kita kencangkan sebelah sini, samping. Oke, nah setelah itu ini kita putar biar si seal karetnya tadi lebih ngepres dan lebih ngunci. Ini cara pasangnya, tarik dulu, masukin yang bagian ini, kita akan masukkan ke mesin cucinya. Terus diputar aja dengan menggunakan tangan, tidak perlu pakai kunci.
Kalau ini ada klem seperti ini jangan dilepas, ini udah biarin aja. Jadi mungkin tinggal tarik aja, nanti seperti ini posisinya. Kalau kurang panjang nanti tinggal disambung. Tapi ini jangan diotak-atik, ini udah seperti ini aja. Kita lanjut ke step berikutnya. Nah di sini ada 3 tempat, yaitu ini untuk deterjen, ini untuk pewangi, di sini untuk biasanya di sini untuk tempat dia perendaman. Ini jarang dipakai. Nah dulu cara ngelepasnya ditekan ininya. Nah yang bubuk ininya ke atas. Tapi kalau pakai deterjen yang cair, pakainya ke bawah. Nah, ada juga untuk salah satu tips yang front loadingnya lebih awet, gunakanlah deterjen cair yang Matic. Itu kan sekarang seri terbaru, merek apa gitu, dia yang sudah Matic. Jadi Matic itu lebih bagusnya karena kenapa? Dia busanya tidak terlalu banyak. Deterjen bubuk itu dengan penggunaan terus-menerus nanti lama-kelamaan akan mengerak sampai di dalam-dalamnya, jalur-jalurnya nanti kalau sampai ngerak tebel nanti akan nyumbat dan akan terganggu dari fungsi dari mesin cuci. Yang lebih bagusnya itu yang Matic ya, jadi deterjen cair yang Matic itu yang bagus, yang sangat direkomendasikan untuk mesin cuci front loading ini. Dan di sini untuk pewangi nanti ini level maksimumnya ada di sini. Untuk deterjen bubuk kita ambil secukupnya, taruhnya ke sini. Mau pewangi tinggal taruh di sini, dituang ke sini. Tapi kalau nggak pakai pun nggak apa-apa. Oke, lanjut ke part selanjutnya. Dimasukkan. Nah, setelah masuk sudah, kita tinggal tutup. Nyalakan, ini untuk powernya. Nanti tinggal kita pilih mau ke menu mana, mau pakai mix. Kalau mix itu yang campur-campur, ada cotton. Nanti bisa dipilih. Nah, ini waktunya, kalau ini 1 jam 17 menit. Ini 1 jam 54, tergantung dari menunya. Jadi masing-masing menu itu beda-beda. Nah, ini mati. Jadi temperaturnya harus selalu mati, jangan ada yang nyala. Karena kenapa? Kalau temperaturnya nyala, otomatis listriknya pun akan lebih besar. Karena mesin cuci itu untuk bukaan depan, rata-rata kalau menggunakan air panas, listriknya agak lumayan. Sekitar ya mungkin 1000 ke atas. Kalau tergantung dari derajatnya yang berapa yang dipakai. Kalau pakai 90 itu maksimal sampai 2000 watt. Tapi makanya biar lebih irit, pakainya air dingin aja. Ininya nggak nyala. Sebenarnya itu aja sih kalau mesin cuci front loading itu settingannya, yang penting pilih menu, set temperaturnya jangan ada yang nyala, ya sudah tinggal kita start. Dia ngelock, ini nggak bisa dibuka. Gitu. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke. Di sini saya akan menunjukkan salah satu fitur yang dimiliki oleh WF83. Kita menambahkan baju yang ketinggalan. Misalnya kita udah mencuci, lagi sedang proses pencucian, kita ada yang ketinggalan pakaian, kita bisa tambahkan. Karena tidak semua mesin cuci merek lain bisa seperti ini. Biasa kalau mencuci merek lain hanya untuk kapasitas besar. Tapi kalau Modena untuk kapasitas 8,5 kilo, dia sudah bisa add wash atau add garment. Caranya gimana? Teman-teman bisa klik pause ini dengan waktu kurang lebih klik tahan selama 3 detik. Bunyi klik, kemudian gambar kuncinya sudah hilang, maka ini bisa dibuka. Nah, kita contoh, kita masukkan tambahan, misalkan kita masukin salah satu baju, contoh kita masukkan, kita tutup lagi, kita lanjutkan pencuciannya. Nah, karena kalau dia sudah ngelock ya nggak bisa dibuka, tidak bisa, harus sampai indikator ininya mati baru dia bisa dibuka. Nah, udah selesai. Nah, kalau sudah selesai, maka dia akan ada alarm, sama dia akan muncul di layar sini. Itu tampilannya adalah hurufnya ada N. Nah, itu udah selesai gitu. Nanti kalau sudah selesai tinggal dimatikan saja. Sudah selesai, berarti nanti proses pencucian sudah selesai. Nanti tinggal dikeluarkan aja baju-baju yang ada di dalam mesin cucinya. Untuk perawatan mesin cuci front loading ini, yang pertama kita bisa bersihkan bagian untuk tempat deterjen. Ini perawatan untuk di bagian tempat deterjennya. Nah, kemudian bagian kedua dia ada di sebelah sini. Biasanya nanti kalau sudah selesai pencucian dia akan ada, nah seperti ini. Ini kayak ada kotor-kotor. Nah, jadi kotoran itu nanti akan ada nempel di sini. Nah, makanya setelah pencucian ataupun misalkan seminggu sekali dia dibersihkan, dilap si karet-karet ininya agar si karetnya itu tidak getas. Jadi bisa tahan lama gitu. Nanti perawatannya bisa pakai air hangat ataupun air biasa.
dilap sampai jangan ada sisa deterjen di sini. Itu untuk perawatan karet di pintu sini. Nah, kemudian ada mungkin salah satu ataupun yang terakhir adanya di sini. Untuk membuka ini menggunakan alat bantu yaitu obeng yang minus atau obeng gepeng. Tinggal colek aja begini. Nah, kebuka. Nah di sini nih. Jadi di sini adalah tempat kalau misalkan teman-teman pas lagi nyuci ada koin misalkan tertinggal di celana ataupun cincin misalkan. Kemudian dicari cincinnya nggak ada, ternyata kemana? Nah, biasanya kalau benda-benda seperti koin atau cincin dia akan tersangkut di sini, dia akan ngendap di sini. Nah, nanti tinggal dibuka aja teman-teman. Tapi sebenarnya lebih dari itu, fungsi ini adalah kalau misalkan penggunaan sudah berjalan 6 bulan atau 1 tahun, sekali-sekali teman-teman harus menguras ataupun membuka ini. Mau ada koin mau enggak, teman-teman harus membuka ini. Kenapa? Karena kalau ini nggak dibuka, nanti residu atau sisa-sisa dari pencucian itu dia akan mengendap di sini. Minimal 6 bulan atau sebulan sekali atau setahun sekali dibuka ininya, mau ada koin atau enggak dibuka. Karena air di sini dia tidak akan terbuang 100% semua. Kalau ditabungnya mungkin kalau dari sepintasan tidak kelihatan, tapi di bagian bawah itu air dan campuran deterjennya akan mengendap di sini. Makanya lebih baiknya dibersihkan secara berkala. Caranya gampang, cuma gitu aja. Setelah selesai tutup lagi. Sudah. Itu aja untuk cara menggunakan mesin cuci secara mandiri, penyetingan dari awal. Apabila ada teman-teman yang mau bertanya mengenai mesin cuci ini, apapun silakan tanyakan di kolom komentar, insya Allah nanti akan saya balas. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keberkahan dalam hidup ini. Semoga kita senantiasa selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.